Nah, teman-teman, tak kenal maka tak sayang, meskipun tadi sudah dijelaskan sama Mas Aldi, tapi saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Salsa Bilaner Fitria, teman-teman bisa panggil apa aja ya, karena jujur panggilan saya ini banyak banget. Di kantor saya sebenarnya dipanggil Bila, tapi nama panggilan saya sebenarnya Caca. Nah, kenapa ceritanya saya dipanggil Bila nih? Karena awalnya saya punya senior di kantor saya namanya Caca, jadi saya ngalah, karena saya baru ya. Nah, di sini saya sebagai Sprint Master and Delivery Lead at Amuba Sprinting yang tadi sudah sempat dijelaskan. Dan bisa next lagi ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Sebentar, ini adalah beberapa portofolio saya sebagai seorang Sprint Master. Oke, alhamdulillah sprinting di sini sudah pernah atau sudah sempat membantu beberapa klien. Klien-klien di sini bisa dilihat teman-teman di layar Zoom-nya. Jadi kebanyakan klien yang sudah kami bantu adalah BUMN. Tapi mungkin teman-teman bingung ya, kira-kira ngapain sih Mbak? Sprint Master itu ngapain? Fasilitator apa? Metodenya apa? Untuk apa tujuannya? Jadi singkatnya teman-teman, nanti akan kita jelaskan di akhir, kita punya produk yaitu untuk bisa menjadi konsultan inovasi di suatu perusahaan. Yang nantinya dari itu kita bisa bantu klien-klien kita untuk mulai dari define problem sampai dengan generate idea nanti. Yang mana ini tentunya pas banget ya sama tema kita di sesi hari ini. Jadi itu dia teman-teman, sekilas ya dari produk sprinting. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya lebih lanjut, misalnya masih ada yang bingung, itu boleh banget ya teman-teman ditanyakan. Di sini sudah ada email dan kontak saya. Oke, kita langsung aja ke tema kita di sesi hari ini, tips and trick how to generate idea. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih via Zoom chat ya, teman-teman bisa berikan responnya via Zoom chat. Menurut teman-teman, ide itu apa sih? Boleh ya, diberikan tanggapannya atau responnya via Zoom chat. Sepengetahuannya aja. Kira-kira teman-teman tahu, ide itu apa sih? Dari Mas Muhammad Sony, ide sebuah gagasan yang belum pernah dilakukan. Lalu di sini ada Mbak Eki Ayu, gagasan pikiran inovasi. Sadam Brooklyn, wes. Oke, rancangan dalam pikiran, rancangan. Lalu dari Mas Diko, gagasan baru, gagasan inovasi. Oke, siap. Ini pertanyaan pertama. Saya tadi baru bertanya perihal apa sih itu ide. Tapi ketika kita beralih ke next question, ke pertanyaan berikutnya, menurut teman-teman, untuk bisa menghasilkan atau menciptakan ide itu susah nggak sih? Mungkin ini based on pengalaman boleh banget ya. Menurut teman-teman selama ini atau misalnya sepengetahuannya untuk bisa menciptakan atau menghadirkan ide, gagasan, atau inovasi tadi, itu susah nggak sih? Dari Mas Adam, tergantung keadaan aja sih Kak. Oke, harus ada problem untuk bisa improvement. Sip, dari Mas Muflih Patah. Oke, dari Mas Muhammad Yahya, tergantung Kak terhadap situasinya. Oke, jadi ada dua orang yang bilang tergantung atau kembali lagi ke situasi awal. The power of kepepet. Ini saya juga seperti ini sih sebenarnya, the power of kepepet. Itu tiba-tiba bakalan muncul ide-ide gilanya ya, atau ide-ide yang out of the box. Dan terakhir, di sini bukan susah, tapi lebih khawatir tidak applicable atau terlalu kecil idenya. Sip, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah memberikan respon atau pendapatnya via Zoom chat. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di malam hari ini, di sesi digital bisa kelas sesi malam hari ini, kita mau coba sharing ya, lebih tepatnya sharing aja sih. Gimana sih tips and trick untuk bisa menciptakan, menghadirkan suatu ide. Yang mana sebenarnya untuk bisa mengenerate ide itu nggak susah teman-teman. Karena biasanya mindset kita di awal untuk bisa berinovasi atau menciptakan suatu ide, itu susah. Jadi udah males duluan. Males susah. Atau tadi ada sempat ada respon di chat, takutnya nanti nggak applicable, dan lain-lain. So, nah kita bisa langsung ke slide berikutnya. Jadi di malam hari ini, teman-teman semua, kita mau coba pelajari salah satu metode yang biasa sprinting berikan atau deliver kepada kliennya, design thinking. Ini adalah salah satu metode untuk bisa menyelesaikan permasalahan, dan juga dari permasalahan itu kita bisa coba untuk menghadirkan inisiasi solusi atau idenya. Nah, design thinking. Jadi sebenarnya ini nanti mungkin teman-teman di sini boleh ya via Zoom chat lagi boleh diberikan tanggapannya. Udah ada yang pernah dengar design thinking belum sih? Atau kalau misalnya udah ada yang expertise, udah ada yang pernah menerapkan di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari, boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya yang belum Mbak, saya bahkan baru dengar hari ini, nggak apa-apa, kita sharing dan pelajari bareng-bareng. Belum Kak Bila, baru dengar. Oke, mayoritas baru dengar ya sepertinya, belum pernah tahu juga, nggak apa-apa.
Hari ini kita coba pelajari, dan nanti nggak cuman ada materi juga, karena kalau materi doang takutnya bosen ya teman-teman. Jadi kita bakalan ada sedikit exercise nanti di akhir dari design thinking. Ini dia teman-teman semuanya. Sebelum kita beralih lebih jauh, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita mau lihat dulu nih background-nya, alasannya, latar belakangnya. Kenapa sih kita butuh menerapkan yang namanya metode design thinking? Nah, ini pasti ada reason-nya ya. Kita ada dua fenomena. Kita coba di fenomena yang kalau dari layar saya ini sebelah kiri ya, yang VUCA. Volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, ini fenomena yang sekarang sedang dihadapi di era digital ini oleh siapapun. Maksudnya apa sih Mbak dari VUCA ini? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya. Jadi di era saat ini, kita tuh semua serba tidak jelas. Tingginya kompleksitas, banyaknya ambiguitas. Sebagai contoh misalnya, buat mahasiswa, dosennya jam 11 pagi bilang A, tapi ternyata jam 15 sore itu udah bilang B, udah beda lagi pendapatnya. Terus misalnya klien dari perusahaan A butuh atau request sesuatu, misalnya, tapi ternyata di beberapa jam berikutnya itu berubah lagi request-nya. Semua serba cepat, semua serba nggak jelas, kompleks, ruwet, ambigu. Nah, itu kan menimbulkan banyak permasalahan ya, teman-teman semua. Jadi permasalahan itu yang saat ini tidak dapat diselesaikan secara straightforward. Kenapa kayak gitu? Alasannya apa? Nah, di sebelah kanan kalau dari layar saya, ini ada yang namanya fenomena wicked problem. Jadi wicked problem itu apa sih? Nah, menurut Rital and Weber, wicked problem ini merupakan suatu permasalahan yang nggak hanya kompleks dan penuh dengan segala kompleksitasnya aja, tapi juga sangat sulit untuk kita cari tahu kira-kira titik awal, tengah, dan akhir dari hadirnya permasalahan itu di mana sih? Saking kompleksnya, saking ruwetnya permasalahan itu, kita sampai nggak tahu awal dari permasalahan ini, titik temunya, titik akarnya di mana. Nah, lalu tidak ada cara untuk bisa tahu, kan ini permasalahan luas banget ya. Kita nggak bisa tahu gimana awal permasalahannya. Untuk itu, kita juga belum tahu atau belum bisa memastikan kira-kira inisiasi ide atau solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa. Jadi, saking banyaknya permasalahan, kita sampai nggak tahu kita mau menyelesaikan permasalahan yang mana sih? Atau apakah ketika kita buat ide atau solusi tadi, itu bisa relate ke jawaban dari salah satu peserta tadi, kita nggak tahu apakah ide tersebut akan applicable atau enggak. Gitu. Selanjutnya tidak ada yang benar atau salah terkait ide atau solusi untuk si wicked problem ini. Yang benar hanya good or bad atau fit or not bad. Fit or not fit. Dan yang terakhir selalu ada lebih dari satu penjelasan terkait wicked problem tadi. Karena penjelasannya sangat variatif ini tergantung pada perspektif dari masing-masing orang. Itu dia sekilas dari background-nya. Oke. Apa sih design thinking dan korelasi atau hubungannya sama wicked problem tadi apa sih Mbak? Kok ini belum paham nih misalnya sampai sini. Jadi design thinking itu singkatnya adalah sebuah proses iteratif untuk mengerti needs-nya user atau mengerti user kita itu siapa, kebutuhannya apa, dan lain-lain. Dan kenapa iteratif Mbak? Wah, harus berulang-ulang dong, ribet dong nih, males kayaknya. Nah, teman-teman contohnya nih, punya pasangan di kehidupan sendiri ya. Pasti untuk bisa ngerti pasangan kita kan nggak sekali ya. Misalnya nih, kita peka sekali aja terhadap pasangan kita. Itu enggak kan, harus kita tanyain berkali-kali dulu, harus kita bisa ngertiin berkali-kali dulu, baru kita bisa paham, oh ternyata pasangan kita orangnya kayak gini, pasangan kita butuh ini di hubungan, dan lain-lain. Sama juga kayak design thinking. Jadi, kalau misalnya kita belum ngerti kebutuhan user, atau ternyata kita udah ngerti nih di hari A, tapi ternyata besoknya berubah lagi. Nah, kita harus terus beriterasi di sini untuk bisa mengasumsikan tantangan dan juga bisa meredefine permasalahan dari user kita tadi. Jadi setelah kita bisa paham user kita siapa, kita bisa tahu tuh kira-kira si user kita ini sedang merasakan permasalahan apa sih di kehidupannya. Sebagai contoh, ini saya ambil contoh ya, user kita adalah mahasiswa. Kita mau berempati atau mau mencoba mengerti si mahasiswa ini. Kira-kira mahasiswa ini saat pandemi ini khususnya, mereka merasakan permasalahan apa sih? Sebagai contoh, misalnya ya, ternyata mereka jenuh belajar dari rumah terus, belajar online terus. Nggak ketemu teman-temannya, nggak ketemu dosen, nggak bisa berbaur, dan lain-lain. Kita udah ada di proses empathize.
Nah, kita tahu usernya apa, tahu mereka butuh apa, dan kita juga tahu permasalahan mereka apa. Untuk itu dari permasalahan yang tadi kita sudah dapatkan, kita akan lanjut ke divide. Kita akan buat problem statement, kira-kira dari permasalahan tadi, problem statement-nya itu apa? Yang jelas. Biar nanti si problem statement ini akan kita bawa ke proses ideate. Nah, di ideate ini kita mau coba untuk identify atau mengidentifikasi kira-kira strategi maupun ide atau inisiasi solusi seperti apa yang fix atau yang sesuai dengan permasalahan user kita tadi. Itu dia, teman-teman. Dan design thinking ini bukan proses yang linear. Karena sebenarnya inti dari proses design thinking ini, kita nggak mau menghadirkan atau menciptakan suatu produk yang udah bagus banget, yang udah sempurna banget, udah keren banget. Nggak. Tujuannya bukan itu. Tapi kita mau melahirkan sebuah solusi yang ketika solusi itu hadir, itu bisa hadir dari empati yang udah kita lakukan tadi. Dan juga tentunya kita buat sebuah ide atau sebuah solusi yang betul-betul based on customer needs, based on kebutuhan permasalahan dari customer kita atau dari user kita tadi. Jadi beda ya, kalau yang awal tadi kita buat produk, terserah kita ya, kita buat aja semaunya kita. Yang penting bagus, yang penting sempurna, yang penting keren. Tapi ketika kita beralih ke yang satu lagi, kita mau buat produk yang gak apa-apa deh, gak bagus, yang penting kita bisa menyelesaikan permasalahan user tadi. Empatinya kerasa, lebih emosional di sini. Itu dia. Jadi dari Stanford terdapat 5 tahapan dalam design thinking, teman-teman. Mulai dari proses empathize tadi, kita bangun dulu proses empatinya. Ini yang susah sebenarnya. Karena saya pribadi pun belum terlalu bisa untuk berempati kepada user. Maka dari itu, ini perlu sabar. Lalu ada define. Define di sini kalau kita udah tahu user kita siapa, udah tahu mereka itu permasalahannya apa, kita langsung buat aja problem statement-nya. Selanjutnya ideate. Ideate ini kita coba untuk menghadirkan atau mengenerate inisiasi solusi, ide, strategi, dan lain-lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan user tadi. Langsung ke prototype. Prototype apa sih? Nah, prototype ini adalah proses pendetailan ide kita yang udah didapat tadi ke bentuk yang lebih implementatif. Jadi lebih detail lah intinya. Dan yang terakhir tahapannya adalah tes. Kalau kita udah empati, kalau kita udah dapat permasalahannya apa, terus kita udah punya idenya apa, ya udah kita langsung validasi aja ke user. Kira-kira user kita benar-benar butuh nggak sih ide yang udah kita inisiasikan tadi. Jadi ini dia tahapan dalam design thinking. Dan di hari ini teman-teman, sesuai dengan tema kita tadi, kita hanya fokus ke ideate aja. Kita akan fokus untuk cari tahu kira-kira gimana sih caranya untuk bisa mengenerate idea, untuk bisa menghadirkan ide, solusi, dan lain-lain. Nah, ini dia rules-nya, atau sebenarnya kita mau menjelaskan dulu proses ideate di sini. Proses ideate itu kayak gimana sih, Mbak? Gimana kok kita bisa melahirkan ide yang bagus, ide yang kreatif, dan lain-lain? Jadi di sini kita melakukan ideasi solusi sebanyak-banyaknya terhadap problem statement yang telah ditentukan. Jadi kan tadi kita udah empati nih, kita udah dapat problem statement-nya misalnya A. Ya udah, kita tinggal melahirkan inisiasi solusi kita atau inisiasi dari ide-ide kita tadi. Tapi untuk itu ini ada rules-nya, teman-teman. Ini ada rules-nya yang benar-benar harus kita perhatikan. Nah, kalau dalam metode design thinking itu, biasanya kita kan ada proses yang namanya offline dan online. Kalau offline itu sebenarnya lebih colorful, lebih fun, karena untuk mengenerate idea-nya ini, itu kita pakai HVS, dan di HVS itu akan dilipat menjadi 8 atau 4 bagian. Nanti teman-teman tinggal gambarkan aja tuh, kira-kira solusinya apa ya, idenya apa ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan user kita tadi. Ya lebih enak ya, lebih colorful ya kalau pakai HVS. Tapi kalau di online nggak masalah, kita ada tools yang nggak kalah menarik dan nggak kalah efektifnya. Nanti akan kita coba saat praktek nanti. Rules-nya, yang pertama set time limit. Nah, gimana Mbak? Kan tadi kita diminta untuk ideasi sebanyak-banyaknya. Tapi kok pakai time limit? Bingung ya? Nah, sebetulnya kenapa time limit itu perlu? Yang pertama, karena untuk membuat atau mengenerate sebuah ide itu nggak perlu waktu lama. Eksekusinya nanti yang ribet atau yang memakan waktu cukup lama. Jadi kita untuk mengenerate idenya cepat aja. Nah, kalau dalam proses design thinking ini, kita biasanya untuk melahirkan ide-ide seperti gambar yang ada di Zoom ini, itu kita memberikan waktu 5 menit. Wah, Mbak, 5 menit bisa dapat apa ya?
Nah, yang seru justru di sini teman-teman, semakin kita diberikan waktu yang singkat, kita semakin termotivasi untuk bisa memberikan atau menghadirkan atau melahirkan solusi atau ide yang cemerlang, yang out of the box, yang gila. Biasanya gitu. Tadi ada yang bilang the power of kepepet ya. Tapi enggak, ini best practice aja sih. Jadi kalau kita set time limit, nanti semua ide keluar tuh. Oh, A, B, C misalnya. Itu yang pertama. Dan jangan terlalu lama intinya untuk mengenerate ide. Ngapain lama-lama? Nanti keburu basi permasalahannya. Gitu. Lalu yang kedua, rules-nya, stay focus on topic. Maksudnya apa nih, Mbak? Jadi kita harus stay focus on topic. Kita lihat lagi problem statement di awal tadi, si user kita permasalahannya apa. Misalnya terkait belajar dari rumah, mereka jenuh. Ya udah kita bahasnya, kita carikan idenya untuk menyelesaikan permasalahan jenuh si mahasiswa ini aja. Jangan ke yang lain. Gitu. Jangan ke hal percintaannya, misalnya. Jangan ke hal uang jajannya, misalnya. Nggak usah. Kita langsung fokus ke problem statement di awal aja. Karena nanti biar idenya lebih relevan dan lebih relate ya dengan problem statement di awal. Selanjutnya, dilarang berargumen atau mempertanyakan ide pihak lain. Maksudnya apa nih, Mbak? Jadi nanti kan kita akan berkumpul nih teman-teman di satu sesi ini. Nanti teman-teman akan diberikan satu topik yang akan kita selesaikan atau carikan solusinya, atau carikan ide-idenya. Nah, kan banyak ya, pasti masing-masing orang, masing-masing pikiran punya pendapat atau ide masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya ide saya sendiri. Nah, Mas Yudhistira juga tentunya punya idenya sendiri dong, gitu. Perbedaan. Tapi misalnya gini, Mas Yudhistira misalnya idenya A, tapi saya pikir, kayak nggak bisa deh idenya Mas Yudhistira tuh nggak bisa menyelesaikan masalah itu, kayak nggak bener, nggak relate. Saya nggak bisa menyampaikan argumen saya. Karena semua ide itu bagus, baik. Caranya gimana, Mbak, untuk bisa meminimalisir argumen ini? Jadi kalau dalam proses design thinking ini, kita memang less discussion, teman-teman. Kita hindari atau kurangi diskusi, tapi nanti ketika misalnya ada, kita mau menentukan ide nih, caranya adalah kita memprioritaskan atau voting idenya. Dari sekian banyaknya ide yang sudah peserta berikan, tentunya dari banyaknya ide itu, ada yang dirasa, misalnya dari 10, 3 nih bisa menyelesaikan permasalahan user kita. Ya udah, kita prioritaskan, kita pilih 3 itu. Yang tidak terpilih ya udah nggak apa-apa. No baper gitu. Nah, caranya kita adalah memprioritaskan atau voting. Jangan berargumen atau mengkritik atau mempertanyakan ide pihak lain. Seperti itu. Selanjutnya, encourage. Nah, ini yang saya lakukan sebagai sprint master ya. Jadi sebenarnya ini kita perlu banget untuk mengencourage tim. Karena kenapa? Karena teman-teman udah dikasih waktu yang ibaratnya udah dikasih waktu yang sempit untuk bisa mengenerate idenya tadi. Terus udah dikasih batasan waktu, dikasih batasan topik pula. Kan bingung ya, misalnya sama 5 menit dikasih waktu dan topik yang dibatasi. Kita harus mengencourage tim kita untuk membuat suasana itu lebih fun, agar nantinya peserta itu bisa menghadirkan atau menyampaikan ide-ide out of the box-nya. Gitu. Jadi encourage ini penting banget, teman-teman. Encourage diri sendiri juga boleh. Kita harus gimana caranya nih 5 menit, nggak boleh pusing. Kita harus tetap semangat untuk bisa menghasilkan ide. Karena seru ya sebenarnya untuk bisa mengenerate ide itu. Dan yang terakhir, aim for quantity. Fokus terhadap kuantitas ide daripada kesempurnaan ide. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan tadi, kita nggak mau nyari ide yang sempurna, tapi kita coba untuk cari ide sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita fokus nih buat satu ide, tapi sempurna, tapi bagus banget. Tapi ternyata nanti ketika kita buat, ide itu menurut yang lain nggak bisa menyelesaikan permasalahan user kita. Bias ya, satu habis. Beda halnya dengan kita memberikan ide yang banyak. Ya kalau misalnya ada 4 ide nih kita kasih, ternyata hanya 2 yang bisa menyelesaikan permasalahan user A tadi. Ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi masih ada backup. Nggak semua terpilih, nggak apa-apa. Jadi itu dia teman-teman rules-nya. Yang pertama, set the time limit. Yang kedua, stay focus on topic. Yang ketiga tadi, dilarang berargumen atau mengkritik. Lalu encourage. Dan yang terakhir, aim for quantity. Itu dia rules-nya dari proses ideasi tadi. Ini dia. Mindset-nya, dari yang awal nih, mungkin ini saya juga sempat kayak gini. Mindset saya di awal itu making people want things. Jadi dulu, misalnya saya mau buat sebuah ide,
atau mau buat sebuah produk. Saya fokus ke ya udah, yang penting saya buat dulu, yang penting produknya bagus dulu, urusan dipakai atau enggak sama user nanti deh saya pikirin lagi strategi di akhir. Kita ubah mindset awal kita menjadi making things people want. Membuat produk, sesuatu atau ide yang betul-betul diinginkan atau dibutuhkan oleh user kita tadi. Beda ya teman-teman ya, dari yang awalnya kita ya udah asal buat aja deh, yang penting bagus, urusan dipakai nanti aja. Terus kita ubah. Jadi kita benar-benar membuat sesuatu yang betul-betul dibutuhkan, diinginkan, diperlukan oleh user. Nanti akan berbeda, pasti. Ini mindset-nya, nanti bisa kita ubah ya teman-teman semua. Dan kita mau lanjut next slide nih. Jadi tadi kita sudah membahas perihal design thinking apa. Jadi di design thinking itu ada salah satu metode lagi yang kita rasa efektif untuk bisa mengenerate idea. Namanya adalah Lightning Decision Jam. Ini adalah metode turunan dari design thinking tadi. Jadi simpelnya, di Lightning Decision Jam ini, yang nantinya akan kita singkat LDG ya, karena agak panjang. Nah, di metode LDG ini, teman-teman bisa menjadi suatu metode untuk problem solving atau untuk menyelesaikan permasalahan karena cepat dan efektif. Dan kalau udah bisa menyelesaikan permasalahan dengan cepat, kita bisa cepat tahu idenya apa, inisiasi solusinya apa. Nah, jadi mungkin contohnya bagi teman-teman mahasiswa di sini. Misalnya, biasanya kan suka ada meeting sama BEM ya, atau sama fakultas untuk menyelesaikan atau membahas isu-isu terkini di universitas misalnya. Atau isu-isu terkini yang lagi panas, yang lagi tren. Biasanya meetingnya kalau mau menyelesaikan permasalahan A, itu 2 jam, 4 jam, 5 jam, atau bahkan besok deh kita selesaiin lagi. Besoknya lagi belum selesai masalahnya, belum dapat idenya. Nah, gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan metode LDG atau Lightning Decision Jam ini, insya Allah selama 45 menit atau maksimal 1 jam, masalah sudah dapat dan inisiasi solusi bisa dapat teman-teman. Nah, jadi mungkin nanti ketika kita sudah praktek, teman-teman sudah bisa merasakan langsung caranya gimana dan maksud metodenya kayak gimana. Bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Bagi yang pelajar bisa juga, bagi yang masih mahasiswa bisa, apalagi bagi pekerja, ini bisa banget diterapkan di pekerjaan maupun kehidupan sehari-harinya. Jadi kita akan fokus teman-teman untuk bisa mengenerate idenya menggunakan metode Lightning Decision Jam. Nah, ini saya izin untuk menjelaskan dulu masing-masing tahapan yang ada di Lightning Decision Jam, agar nanti teman-teman ketika praktek nggak bingung, kita lagi di tahap apa sih? Maksudnya apa sih? Jadi yang pertama, step atau tahap pertama dalam LDG ini, kita masuk di problem space. Kalau dari layar Zoom saya, itu sebelah kiri ya, problem space. Nah, di problem space ini kita akan membahas perihal problemnya, permasalahannya. Yang pertama, kita akan tentukan dulu tema atau topik pembahasan yang akan kita bahas atau kita selesaikan dalam LDG ini. Jadi kita harus punya dulu nih, topiknya apa, temanya apa. Karena kalau enggak ya kita bingung dong mau bahas apa. Mau menyelesaikan apa kita bingung. Mau cari ide untuk apa kita bingung. Jadi kita harus tahu dulu tema atau topik pembahasannya apa. Selanjutnya yang kedua, begitu kita sudah tahu temanya apa, topiknya apa, kita masuk ke proses yang namanya sellbot. Apa sih sellbot, Mbak? Nah, serunya di sini kita akan mencari tahu 2 hal. Yang pertama, kita akan mencari tahu kira-kira hal-hal apa sih yang sudah baik, yang sudah positif, yang sudah keren dari topik atau tema yang tadi kita setuju untuk bahas. Jadi yang pertama itu cari hal-hal positifnya atau yang sudah baiknya. Dan selanjutnya setelah kita cari tahu hal positifnya, kita juga mau cari tahu dong kira-kira apa hal yang masih menjadi kendala, apa hal yang masih jadi permasalahan, atau bahkan perlu diimprove nih ke depannya terkait tema atau topik pembahasan yang tadi sudah kita tentukan. Jadi di sini ada 2 yang kita tentukan. Yang pertama, hal-hal yang sudah baik, dan yang kedua, hal-hal yang masih menjadi isu atau kendala atau masih negatif. Berikutnya, nah, kalau untuk hal-hal yang sudah baik itu tidak kita voting atau prioritaskan, tapi nah, untuk problem atau permasalahan kan biasanya banyak tuh keluar nanti. Misalnya problem A, B, C, banyak tuh. Nah, kita prioritaskan problem-problemnya, karena nggak mungkin dong kita menyelesaikan semua problem. Waktu kita sempit, waktu kita nggak banyak. Jadi silakan kita prioritaskan untuk cari tahu kira-kira dari banyaknya problem tadi, yang paling urgent, yang paling penting, yang paling harus banget untuk diselesaikan itu yang mana sih? Kita mau dapetin top 1, 1 aja problemnya. Untuk bisa kita carikan solusinya. Nah, ini membahas perihal problem space. Ketika kita beralih ke yang tengah, tahapan solution space,
Nah, di tahap solution space ini, kita mulai dari membuat problem statement. Jadi kalau tadi kita sudah punya permasalahannya apa, kita jelaskan lagi, spesifikkan lagi permasalahan tadi ke bentuk yang lebih clear. Jadi kita buat problem statement-nya. Agar nanti si problem statement ini akan coba kita carikan solusinya. Idenya apa? Sebanyak-banyaknya. Misalnya, untuk bisa menyelesaikan problem A, idenya A, B, C, D, banyak. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Sebanyak-banyaknya di sini. Nah, selanjutnya kita next lagi. Yang ketiga di sini ada prioritas solution. Kalau tadi prioritas problem, di sini kita prioritas solution. Nah, kita juga mau memprioritaskan solusinya, karena nggak mungkin dong dari banyaknya permasalahan tadi, kita pakai semua solusinya. Wah, nggak mungkin. Nah, jadi kita prioritaskan lagi solusinya. Biasanya kita ambil 5 solusi yang kita prioritaskan. Solusi ini kita rasa itu bisa menyelesaikan permasalahan user kita di awal tadi. Jadi yang dipilih itu yang benar-benar solusi bisa menyelesaikan permasalahan user kita di awal. Selanjutnya, blok atau tahapan solution space selesai, kita ke tahapan action plan. Nah, di action plan ini yang pertama, kita akan ada assessment untuk menentukan effort dan impact dari masing-masing solusi tadi. Nanti kita udah dapat tuh ya 5 solusi tadi. Nah, kita tentukan tuh dari masing-masing solusi kira-kira effortnya gimana. Apakah less effort atau effortnya besar? Nah, kita tentukan ya. Dan kita mau cari lagi impact-nya. Kira-kira nanti solusi ini ketika sudah diimplementasikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan, impact-nya besar nggak sih yang kita dapat? Atau bahkan impact-nya nggak ada? Atau impact-nya kecil? Nah, nanti kita tentukan di sini assessment-nya. Jadi nanti kita mau ambil solusi yang kalau bisa less effort, harus less effort ya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan langkah atau strategi yang susah, atau usaha yang susah, tapi bisa mendatangkan impact yang besar. Wah, kalau ada ide seperti itu keren banget teman-teman, langsung diambil, langsung dieksekusi. Dan yang terakhir, di tahap action plan, kita akan menentukan action plan-nya atau akan membuat action plan-nya. Jadi dari solusi yang tadi sudah terpilih yang bagus banget nih solusinya, kira-kira untuk bisa merealisasikan solusi ini butuh step by step apa aja sih? Hal-hal apa aja yang akan kita lakukan untuk bisa merealisasikannya? Serta timingnya, kira-kira dilakukan selama berapa lama ya durasinya? Seperti itu. Jadi ini yang akan teman-teman praktekkan nanti saat proses Lightning Decision Jam di malam hari ini. Tapi izin, kita nanti hanya sampai di yang assessment effort impact aja. Untuk action plan tidak kita lakukan karena keterbatasan waktu. Itu saja teman-teman untuk pengantarnya. Jadi tadi baru pengantar nih, wah semakin seru ya, tadi baru pengantar. Karena selanjutnya kita akan langsung untuk praktek. Praktek apa sih Mbak? Nah tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Aldi juga di awal, kita akan langsung mencoba si metode Lightning Decision Jam ini. Nanti kita akan pakai tools yang namanya menti.com. Oke. Jadi izin, kita sudah menentukan tema di awal, karena kalau misalnya kita tentukan bareng-bareng, khawatirnya terlalu lama. Jadi tadi kita sudah menentukan tema yang akan dibahas di proses Lightning Decision Jam malam hari ini adalah work from home. Nah, bagi yang masih kuliah atau pelajar, nggak apa-apa. Kita coba studi from home berarti ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Tema kita dipahami lagi, diingat-ingat lagi, work from home atau bekerja dari rumah saat situasi pandemi. Nah, kita mulai dari Sellbot tadi ya. Teman-teman, kita mau tentukan kira-kira apa sih hal-hal yang udah baik, yang sudah bagus, sudah positif. Perihal bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Banyak ya. Ini saya sebenarnya juga mau menuliskan, tapi karena saya yang nulis, ya jadi nggak apa-apa. Oke, sudah ada beberapa jawaban. Waktu menghindari dari virus. Betul banget, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah dikasih kebijakan WFH, boleh ya, kita bekerja dari rumah terus, belajar dari rumah terus, biar menghindari dari virus. Fleksibel, oke, bisa sambil makan, yang sambil ngemil tinggal diambil sambil minum, nggak pusing mau jajan ya. Oke, productivity. Bebas ngapain nih? Bebas ngapain? Lalu ada hemat transport, bener banget. Salah satunya itu ya. Life balance, wow. Aman, lebih dekat dengan keluarga, maksudnya ya. Oke, wah banyak banget ternyata ya, ketemu keluarga, mencoba hal baru. Jadi kita sudah berbicara perihal hal-hal yang sudah baik dan positif dari bekerja dari rumah atau belajar dari rumah. Kita lanjut ke next slide.
Nah, kalau tadi kita membahas perihal yang sudah baik, kalau sekarang kita perlu tahu dong yang masih jadi kendala, yang masih jadi isu, masih jadi masalah, perlu diimprove lagi terkait work from home atau belajar dari rumah. Kira-kira apa, teman-teman? Internet, rasa malas. Oke, bingung, slow respon rekan kerja. Oke, koordinasi berarti ya. Diganggu anak. Oke. Sulit dipahami, apa nih sulit dipahaminya maksudnya? Pekerjaan jadi menumpuk. Oke, I feel you. Lalu di sini ada pengawasan. Oke, tidak ada kegiatan. Wah, kenapa tidak ada kegiatan? Kurang produktif. Oke, mungkin yang sehari-harinya biasanya ketemu teman-teman, ketemu rekan-rekan di kantor, tapi ternyata jadi di rumah aja, jadi sepi ya kerjanya ya. Oke, tapi tetap harus semangat, teman-teman. Lalu ada yang terbesar berarti di sini adalah komunikasi. Tandanya komunikasi ini paling banyak ditulis atau diinput oleh teman-teman ya. Lalu ada miskom. Wah, sering terjadi miskom ya antara tim. Bener banget. Akses internet, lagi-lagi manajemen waktu, ini juga yang penting banget. Saya juga masih merasakan hal itu. Lalu ada tergoda. Tergoda oleh siapa, teman-teman? Saya tidak tahu nih. Sudah banyak, teman-teman, dan mohon izin di proses berikutnya, kita akan ada proses reduce manual. Jadi ini kan banyak ya idenya dari teman-teman. Nanti Mbak Cika, operator dari Mentinya, akan bantu untuk copy ini secara manual, karena belum bisa di-copy langsung nih. Jadi dari banyaknya ini akan langsung di-copy secara manual, untuk selanjutnya kita voting atau memprioritaskan mana kira-kira yang menurut teman-teman permasalahan yang paling dirasakan. Boleh Mbak Cika, kita reduce manual dulu. So, teman-teman, di sini ada totalnya sekitar lebih dari 5 ya, tadi problemnya. Teman-teman di sini akan memprioritaskan atau voting. Kira-kira dari sekian banyaknya permasalahan tadi, menurut teman-teman yang paling dirasakan saat WFH itu yang mana sih permasalahannya? Nah, tadi kalau nggak salah, satu orang bisa memilih 2 atau 3 ya. Jadi silakan sebanyak-banyaknya dipilih. Nanti kita akan ambil satu aja permasalahannya. Akan kita bawa untuk kita generate idenya. Kita carikan solusi atau idenya. Oke, so far sekarang masih manajemen waktu yang paling banyak, koneksi jaringan, lalu slow respon rekan kerjanya. So, yang paling banyak dipilih ternyata adalah manajemen waktu. Jadi teman-teman di sini untuk bisa yang masih menjadi permasalahan saat WFH itu perihal manajemen waktunya. Mungkin masih ada yang bingung ya, ini kita masuk jam berapa sih kerja kalau di rumah, terus selesai jam berapa, dan lain-lain gitu ya. Jadi mohon izin kita akan ambil manajemen waktu ini untuk kita bawa untuk kita carikan solusinya atau idenya di next slide. Nah, tadi kita udah coba sudah coba carikan idenya, sudah coba mendefine idenya, langsung aja teman-teman. Kalau tadi kita ngomongin problem, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan idenya. Kira-kira menurut teman-teman semua, apa sih hal atau ide apa yang bisa menyelesaikan permasalahan kita di awal tadi? Nah, permasalahannya bagaimana kita bisa mengefektifkan manajemen waktu ya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ini manajemen waktunya ditulis lagi. Ini permasalahan teman-teman, jangan ditulis lagi. Jadi yang betul-betul ditulis di sini adalah idenya atau solusinya. Oke, udah ada beberapa ya. Sudah ada 8. Alarm jam kerja. Wah, boleh dicoba. Lalu ada aplikasi reminder, pakai aplikasi reminder. Bisa ya dari aplikasi yang ada, kalau misalnya sudah ada, lalu membuat list pekerjaan. Nah, ini penting ya, teman-teman. Membuat skala prioritas dari masing-masing kerjaan. Oke, harus belajar terbiasa. Wah, ini pasrah banget ya, mengikuti keadaan yang ada. Lalu memakai alat, membuat jadwal, bikin target, tetap sesuai jam kerja, membuat to-do list, lalu memakai alat atau apps. Ya. Lalu make clear rules. Oke. Membuat jadwal belajar yang benar, lalu dibuat targetnya. So, ini udah banyak banget ide yang dituliskan. Terima kasih banyak buat antusiasnya. Kita akan melakukan proses reduce manual lagi. Boleh dimulai Mbak Cika untuk proses reduce manualnya. Jadi teman-teman, kalau tadi kita memprioritaskan masalah, nah teman-teman di sini mulai untuk memprioritaskan kira-kira dari banyaknya solusi yang ada, tadi banyak ya, ada lebih dari 5 bahkan, itu yang paling dirasa bisa menyelesaikan permasalahan kita di awal tadi, perihal manajemen waktu yang mana sih?
Nah, nanti kalau untuk solusi ini kita mau ambil top 5 atau 5 besar untuk kita bawa ke assessment nanti. Nah, jadi nanti teman-teman boleh tuh pilih, tapi bisa dibaca dulu, bisa dipikirkan lagi, karena kalau udah masuk ke solusi ini atau ide ini, kita udah mulai berpikir ke depan ya, dan kita harus pertanggungjawabkan ide yang sudah kita pilih tentunya. Oke, lumayan banyak ternyata ya, mulai dari buat to-do list, buat skala prioritas, buat target atau KPI-nya, lalu menggunakan alarm atau reminder apps serupa, make clear rules. Oke, rules. Buat jadwal atau time schedule yang jelas, belajar terbiasa, disiplin. Oke, tadi dari banyaknya solusi yang ada, di sini Mbak Cika sudah bantu untuk mereduce, karena tadi ada beberapa yang sama ya. Dari sini, kita jadinya ada 5, 6, 7, 8, ada 9. Silakan teman-teman semua, kita memilih lagi, memprioritaskan lagi, kalau tadi problem, ini solusi. Ide. Mana menurut teman-teman solusi atau ide yang dirasa bisa menyelesaikan permasalahan terkait manajemen waktu tadi. Kita akan ambil top 5-nya nanti. Oke, di sini sudah ada yang 2 ide yang saling kejar-kejaran. Kita akan lihat di akhir mana yang paling banyak terpilih. Waktu terus berjalan, di sini masih 31 nih, yang lain kemana nih? Masih mikir kali ya, karena kalau ide itu harus udah dipertanggungjawabkan. Makanya benar-benar berpikirlah. Kita ambil 5 ya, yang paling banyak. Yang pertama tadi ada buat skala prioritas. Nanti di sini teman-teman akan langsung ke assessment-nya untuk menentukan effort dan impact dari masing-masing solusi yang tadi sudah terpilih, top 5-nya. Oke. Wah, di sini sudah ada yang mulai menuliskan ya. Sudah ada yang mulai menentukan effort impact-nya. Sip, sudah ada 31 orang yang menentukan effort impact dari 5 solusi ini. Kita masih tunggu. Oke, nah izinkan saya untuk menjelaskan arti dari 4 kotak ini. Maksudnya apa sih kotak-kotak ini, Mbak? Jadi teman-teman, 4 kotak ini kalau kita ambil yang atas, itu maksudnya berarti solusi yang ada di kuadran atas, itu dia effortnya itu kecil, less effort, tapi mendatangkan impact yang baik ketika nanti sudah direalisasikan. Jadi bagus banget dong ide-ide yang masuk di kuadran atas. Dan ide-ide yang masuk di kuadran bawah, itu adalah ide yang effortnya besar, tapi belum tentu impact-nya besar untuk perusahaan. Bisa jadi impact-nya kecil. Jadi buat PR aja deh itu. Atau bisa jadi tidak kita realisasikan, karena ada ide yang masuk kuadran atas. So, nanti kita lebih ambil di kuadran atas, biasanya kita ambil yang paling menjorok ke kiri. Karena yang paling menjorok ke kiri itu tandanya dia less effort tapi big impact. Dan teman-teman semua ternyata di sini ada yang nomor 2 itu dia paling menjorok ke kiri. Tandanya di solusi kita tadi untuk membuat to-do list itu bisa diambil sebagai solusi dari menyelesaikan permasalahan di awal tadi, yaitu perihal time management atau manajemen waktu yang saat WFH ini kurang efektif. Dan mohon maaf, ini kayaknya di background saya ada tukang nasi goreng lewat, nggak apa-apa ya, udah malam, di komplek biasa. Ini saya juga jadi lapar nih. Oke, sip. Itu dia teman-teman. Kita sudah berakhir di prakteknya. Dan saya boleh minta reaction-nya teman-teman, reaction yang ada di Zoom-nya. Boleh diklik jempolnya, atau boleh diklik tepuk tangannya, biar kita semua di sini masih semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendengarkan materi, terus kita juga sudah coba untuk langsung praktik. Nah, insya Allah nanti apa yang sudah kita pelajari ini bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa untuk yang bekerja, bisa buat di pekerjaannya, buat yang kuliah atau pelajar itu juga bisa banget diterapkan. Dan terakhir di sini ada sedikit quotes teman-teman semua. Ini ada quote yang datang dari Steve Jobs. To me, ideas are worth nothing unless executed. They are just a multiplier. Execution is worth millions. Jadi menurut Steve Jobs di sini, sebenarnya kita nggak susah kok untuk bisa mengenerate ide, mengenerate idea. Untuk bisa menghadirkan, menciptakan ide itu nggak susah. Mudah juga. Dan kita nggak perlu waktu yang lama, nggak butuh lama-lama untuk bisa menghadirkan atau menginisiasikan ide. Karena nanti yang lama itu di proses eksekusinya. Jadi kita jangan buang-buang waktu. Sama ya, ideas are kept, execution is everything.
Jadi pertama-tama ketika kita sudah tahu idenya apa, sudah kita inisiasikan, sudah kita pikirkan matang-matang idenya apa, nggak usah lama-lama, sekali lagi langsung kita eksekusi. Itu intinya nanti. So itu dia teman-teman untuk pemaparan materi perihal tips and trick how to generate idea, dan juga tadi sudah langsung untuk praktek. Sesi saya kembalikan ke Mas Aldi. Kalau ada pertanyaan boleh ya Mas Aldi bantu dijelaskan. Terima kasih. Siap. Wah, luar biasa sekali Mbak Salsabila atas materinya. Terima kasih sekali lagi Mbak Salsabila. Semuanya kita berikan tepuk tangan digital. Kita berikan tepuk tangan digital yang banyak dan meriah tentunya kepada Mbak Salsabila. Tadi materinya sungguh sangat sangat lengkap sekali dan ada praktek juga. Wah, tadi saya memperhatikan, seru-seru banget nih praktek-prakteknya. Jawaban-jawabannya pun luar biasa loh Mbak Salsabila. Pertanyaan pertama nih datang dari Kak Sadam Brokli nih, Mbak Salsabila. Kak, bagaimana sih Kak cara memanage semua jadwal kita dengan baik? Aku pernah tertabrak-tabrak nih Kak, jadi jadwalnya mungkin tabrakan ya dari satu dengan yang lainnya, sehingga kita tuh sulit kemudian untuk dapat meluangkan waktu untuk mengenerate idea, mungkin seperti itu maksudnya. Tips and trick-nya nih Kak, bagaimana? Oke, thank you banget Mas Aldi, dan makasih ya Mas Adam untuk pertanyaannya. Izin saya jawab. Jadi tadi pertanyaan Mas Adam ini lebih ke gimana sih cara memanage semua jadwal kita dengan baik. Karena biasanya Mas Adam berarti ini belum bisa memanage waktu dengan baik ya, berarti. Nah, izin Mas Adam, jadi tips and trick dari saya, ini yang biasa saya lakukan juga. Seperti yang tadi sudah kita lakukan assessment nih, sudah kita praktek. Itu penting banget untuk membuat to-do list pekerjaan dan juga skala prioritas dari kerjaan masing-masing. Jadi misalnya Mas Adam di notes-nya atau di handphone atau di dashboard apapun untuk bisa mencatat pekerjaannya, silakan dicatat. Silakan di list, misalnya besok hari Kamis, itu pekerjaannya Mas Adam apa aja sih yang sudah terfikirkan atau yang sudah ada schedule-nya. Misalnya pekerjaan Mas Adam di awal itu membuat materi untuk pitching misalnya. Lalu yang kedua itu ada meeting dengan klien dan lain-lain. Dibuat listnya satu persatu Mas Adam. Dan juga jamnya dibuat biar selalu ingat. Dan setelah itu Mas Adam bisa langsung prioritaskan. Kira-kira dari banyaknya kegiatan atau jadwal Mas Adam yang penting atau yang benar-benar urgent untuk segera dibereskan itu yang mana sih pekerjaannya. Mungkin semuanya, kalau misalnya semuanya, wah semuanya penting Mbak, semuanya penting, semuanya pengen cepet. Nah, balik lagi ke Mas Adam. Mas Adam yang tahu sendiri. Kira-kira dari banyak itu pasti ada dong satu yang benar-benar urgent, atau mungkin yang Mas Adam tuh dari awal udah janjiin misalnya, udah dari jauh-jauh hari. Nah, bisa itu diprioritaskan deh. Jadi yang terpenting, dibuat list atau to-do list pekerjaannya dulu, setiap harinya diupdate, lalu dibuat skala prioritasnya. Siap. Wah, terima kasih Mbak Salsabila. Semoga menjawab nih ya Mas Adam terkait pertanyaannya. Dan selanjutnya nih ada nih Mbak Salsabila yang sudah pertanyaan keren nih sekiranya ya. Dari Mbak atau Mas Eki, izin bertanya, jika sudah stuck pada satu ide, namun untuk merealisasikannya butuh effort yang besar nih, apakah kita harus mencari ide lain atau tetap lanjut nih Mbak Salsabila? Gimana coba untuk penjelasannya? Siap. Bu Eki mohon izin. Jadi tadi Bu Eki bertanya kira-kira kita udah stuck nih di satu ide. Tapi untuk merealisasikannya ini effortnya besar. Effortnya ya kita butuh suatu usaha yang besar lah ya. Nah, caranya misalnya dengan lighting decision jam tadi, itu kan kita ambil 5 solusi nih, Bu Eki. Jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan perihal manajemen waktu. Nah, dari 5 itu, kalau misalnya masih ada yang dia didapatkan di kuadran atas. Jadi kita ambil dulu yang mana kira-kira dari 5 ide itu yang less effort, tapi big impact. Yang penting kita cari dulu deh less effort dan big impact. Nah, jadi kita ambil dulu ide itu untuk bisa direalisasikan. Tapi ternyata ketika realisasinya nanti, itu Bu Eki bingung. Kok ternyata ketika realisasi nggak sesuai ya, ternyata butuh effort yang besar. Nah, kalau misalnya sudah stuck banget, dan memang sudah dikejar-kejar waktu juga, bisa iterasi lagi. Bisa cari ke ide yang, kan tadi ada 5 ya, misalnya yang 1 diambil, terus Bu Eki bisa beralih ke top 2 solution-nya, yang masih di ranah
less effort tapi big impact itu bisa diambil. Kalau misalnya udah stuck banget nih, terus udah kehabisan waktu, bisa diiterasi, bisa ganti ke solusi lain gitu. Tapi yang di awal-awal harus Bu Iki lakukan itu tadi, harus menentukan kira-kira dari banyaknya solusi mana yang membutuhkan usaha yang besar, mana yang mendatangkan impact yang besar. Itu aja sih paling Bu Iki. Semoga menjawab ya. Siap, terima kasih Mbak Salsabila. Wah, semoga menjawab banget ya pertanyaan tadi terkait stuck nih ya, untuk ide kita ini akan seperti apa. Pertanyaan terakhir Mbak Salsabila dari Mas Faiz Marmansyah. Nah, bagaimana sikap kita jika ide kita dipakai oleh orang lain dan itu berdampak bagi pekerjaan kita nih Mbak Salsabila? Ternyata ide kita sudah dipakai orang lain, tapi ternyata berdampak juga terhadap pekerjaan kita ternyata. Oke, mungkin punten Mas Faiz, boleh ya dijelaskan pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu di unmute dulu oleh host. Nanti boleh bertanya langsung, kira-kira maksud pertanyaannya apa nih Mas Faiz? Biar lebih clear lagi. Iya. Siap. Bagaimana Mas pertanyaannya? Boleh langsung dijelaskan? Sebelumnya terima kasih sudah memilih pertanyaan saya. Jadi maksudnya ide sudah terpakai itu kayak misalkan saya ingin menciptakan suatu bisnis, misalkan bisnisnya begini, namun itu udah dipakai sama orang lain gitu. Dan itu berdampak banget buat bisnis saya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi kalau yang saya tangkap, thank you banget Mas Faiz untuk pertanyaannya. Mungkin gini ya, jadi Mas Faiz di awal punya ide nih, tapi ternyata yang merealisasikan orang lain. Nah, tergantung Mas Faiz. Jadi di pekerjaannya Mas Faiz, yang mengharuskan Mas Faiz mengenerate ide ini, apakah nanti idenya itu Mas Faiz yang merealisasikan atau ternyata orang lain? Kalau misalnya Mas Faiz hanya di ranah mengenerate idenya aja, nah, cari idenya aja, tapi yang eksekusi nanti orang lain. Karena mungkin bukannya Mas Faiz nggak capable atau nggak mampu. Siapa tahu memang bukan bidangnya Mas Faiz. Gitu. Jadi coba kita lihat dari sisi itu dulu, dari positifnya dulu, dan mungkin kalau misalnya nanti Mas Faiz diminta generate ide, dan juga diminta untuk langsung merealisasikannya. Nah, itu langsung diambil aja kesempatannya. Jangan ditunda-tunda lagi. Biar nanti ide ini kan ini ya, ide ini bisa diduplicate, di copy paste lah oleh orang lain. Jadi biar nanti nggak keduluan sama orang lain, kalau misalnya memang Mas Faiz yang akan mengimplementasikannya, langsung aja dieksekusi. Jangan tunggu waktu, hajar dulu aja. Tapi beda lagi, kalau misalnya memang Mas Faiz hanya bantu untuk mengenerate idenya aja. Karena bisa jadi, balik lagi, bisa jadi tadi Mas Faiz bukannya capable ya, tapi memang bukan ranahnya Mas Faiz atau bidangnya Mas Faiz. Gitu. Mungkin seperti itu. Untuk jawabannya apakah menjawab Mas Faiz? Kalau belum, boleh ya ditanya lagi. Yes. Siap. Mbak, sepertinya sudah menjawab nih ya Mbak Salsabila terkait pertanyaannya. Terima kasih Mas Faiz. Dan mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak Salsabila kita dapat dan sepertinya menarik nih untuk ditanyakan terkait oleh Mas Diko. Di dalam rules IDEAT, salah satunya adalah encourage weird, wild ideas. Adakah contoh untuk meningkatkan suasana yang produktif dan interaktif? Mbak Salsabila, sekiranya? Oke, thank you Mas Diko untuk pertanyaannya. Ini mungkin bisa jadi tips and trick ya ke semua peserta yang hadir di sesi malam hari ini. Ini sebenarnya best practice saya aja sih. Karena kebetulan saya sebagai seorang Scrum Master itu agak bawel ya. Jadi kalau misalnya saya lihat nih saat mengenerate ide, tapi ternyata peserta-pesertanya tuh kayak pusing gitu, atau duh apalagi ya mbak, atau mereka bahkan ada yang malas, kan bisa jadi gitu ya. Jadi kita coba ajak untuk pikirkan lagi, ayo dong kita semangatkan lagi teman-teman. Misalnya ini kita udah dikasih kesempatan loh untuk bisa cari problem, dan kapan lagi teman-teman mulai untuk mengenerate ide, kapan lagi teman-teman untuk bisa melahirkan ide, entah itu untuk perusahaan atau untuk universitas dan lain-lain. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Jadi harus terus disemangati, mengencourage. Dan kalau misalnya datang, misalnya orangnya males nih, kayak kok nggak ada perubahannya ya, mereka nggak nulis apa-apa atau nggak ngegambar apa-apa dalam pembuatan sebuah ide. Nah, nanti kita coba untuk itu lagi, terus semangati lagi. Dan juga mungkin nih tadi kalau misalnya di proses offline ya, di proses offline itu biasanya kita menggambar. Nah, kita bisa selingi dengan jokes. Misalnya, kalau gambar kan ada ya, mau gambar gunung, tapi yang menurut kita itu kulkas. Kita
jokes aja, kita bercandain aja. Wah mas, itu gambar kulkas ya, kulkasnya ngapain mas, maksud solusinya gitu. Diajak ngejokes aja, nanti pesertanya ketawa, terus mereka fresh lagi pikirannya, terus bisa lanjutin ide-idenya. Jadi gitu sih, cuman memang agak sulit, tapi challenging, justru itu. Nah, itu sih Mas Aldi dan juga Mas Diko, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya oleh jawaban saya tadi. Siap. Terima kasih Mbak Salsabila. Wah, pertanyaannya keren-keren sekali ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan yang lain, untuk yang sudah menanyakan pertanyaannya, tidak bisa terjawab semua mengingat kita keterbatasan waktu. Dan mungkin boleh nggak nih Mbak Salsabila, tadi kan sudah mencantumkan kontaknya ya, mungkin bisa dijapri saja nanti pertanyaannya khusus ke Mbak Salsabila. Apakah boleh Mbak Salsabila? Boleh ya teman-teman, tadi ada kontak saya, nanti mungkin di akhir sudah bisa di-show juga, show lagi. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ya. Siap, terima kasih. Dan kita berikan tepuk tangan digital sekali lagi kepada Mbak Salsabila atas materinya yang luar biasa dan terkait penjelasannya juga sangat-sangat luar biasa sekali pada malam hari ini.